Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Bimatara, NPM 0617103030 dari Teknik Informatika Universitas Widyatama Bandung. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan-tahapan pembuatan aplikasi dengan memperhatikan prinsip user interface yang baik dan benar. Langkah-langkah perancangan desain user interface dibagi menjadi 14 tahap. Tahap pertama adalah mengenali user. Dengan mengenali user, kita dapat membuat aplikasi sesuai dengan kebutuhan user kita. Untuk mengenali user lebih detail, kita harus membuat persona dari user tersebut. Tahap kedua adalah memahami fungsi bisnis. Memahami fungsi bisnis kita bagi menjadi dua bagian, yaitu membuat mental model dan hierarki task analisis. Tahap ketiga dalam prinsip perancangan desain user interface adalah menerapkan prinsip-prinsip user interface yang baik. Prinsip pertama adalah konsistensi. Kedua adalah prinsip simplicity, yaitu sebuah kesederhanaan yang terdapat pada aplikasi dengan menghindari tampilan informasi yang berbelit. Kemudian adalah konteks. Konteks merupakan hal yang mampu berinteraksi yang harus muncul sebagai urutan tampilan antarmuka yang dapat diidentifikasi secara berbeda. Kemudian adalah mengembangkan menu dan skema navigasi. Jika kita lihat di sini, struktur menu pada aplikasi Studio adalah single menu. Karena menu ini berdiri secara independen dan tidak mempengaruhi yang lainnya. Kemudian skema navigasi pada aplikasi Studio menggunakan struktur navigasi linear. Struktur navigasi linear hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang beruntut yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berturut-turut. Kita lihat di sini hanya tampil dalam satu layar, hanya tampil satu tampilan yang kita pilih. Kemudian tahap kelima, memilih jenis window yang tepat. Jenis window dibagi menjadi dua, yaitu primary window dan secondary window. Kemudian dialog box. Dialog box dapat kita lihat ketika kita misalnya ingin menyelesaikan sebuah latihan soal. Ketika kita sudah memilih selesai, akan muncul dialog box untuk apakah kita akan mensubmit soal yang sudah kita kerjakan. Tahap berikutnya adalah komponen-komponen dalam window. Pertama ada tombol bantuan. Tombol bantuan dapat kita lihat di sini ada pada halaman login. Di bagian bawah terdapat tombol bantuan jika pengguna merasa kesulitan atau bingung untuk masuk ke aplikasi Studio. Kita lewati saja untuk mempercepat. Kemudian adalah message box. Message box adalah pesan yang akan tampil ketika kita berinteraksi dengan aplikasi Studio. Kita contohkan pada saat kita memilih pelajaran matematika dan ingin mengerjakan latihan soal. Jika kita sudah selesai, akan muncul sebuah pesan yang menyatakan apakah Anda yakin ingin submit latihan soal. Kita pilih ya. Kemudian ada tahap ke-6 adalah memilih interaction device yang tepat. Interaction device yang kita gunakan pada aplikasi ini adalah touchscreen karena aplikasi ini dibuat untuk smartphone Android. Kemudian virtual keyboard yang sudah menjadi bawaan dalam setiap smartphone. Kemudian output device berupa layar monitor smartphone dan speaker. Speaker kita gunakan untuk menonton video, mendengarkan penjelasan dari materi yang sudah disajikan. Kemudian kita masuk ke tahap ke-7. Tahap ke-7 adalah memilih screen based control yang tepat. Pertama, text box. Text box di sini ada pada halaman register depan dan ada pada bagian pencarian. Saya contohkan pada dalam pencarian di sini text box, kita dapat mencari materi yang akan kita pelajari, misalnya matematika. Kemudian kita pilih tombol cari. Screen based control kedua adalah text entry.
Berikutnya adalah read only. Read only adalah informasi yang hanya dapat dibaca oleh pengguna. Kita lihat di sini, informasi read only dapat kita lihat pada bagian profile. Tahap ke-8 adalah clear text and message, yaitu terdapat beberapa message box yang akan muncul memberikan pemberitahuan kepada pengguna. Sebagai contoh, apabila data yang telah diinputkan pada halaman login tidak tervalidasi. Kemudian adalah provide effective feedback pada tahap ke-9. Kita contohkan di sini, feedback yang akan muncul adalah ketika kita menyelesaikan sebuah latihan soal, kita pilih selesai, kita pilih ya, akan muncul sebuah feedback bahwa latihan telah selesai dikerjakan. Kemudian tahap ke-10 adalah internationalization and accessibility. Pada aplikasi Studio menggunakan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Kemudian tahap ke-11 adalah pemilihan icon. Icon-icon yang ada di sini kita lihat, icon beranda berada di bawah sebelah kiri, icon materi berada di tengah bawah, dan icon profil ada di kanan bawah. Kemudian adalah grafik dapat pada tiap materi yang disajikan. Tahap ke-13. Tahap ke-13 adalah organize layout windows and page. Tahap ke-14 adalah tahap pengujian. Tahap pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini.